Dominus Vobiscum. Apa kabar semuanya? Di dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang liturgi dan misa yang pernah secara umum dipakai oleh Gereja Katolik. Yang pertama adalah Misa Tridentin atau lebih dikenal saat ini dengan sebutan Misa Forma Extraordinaria. Dan yang kedua adalah Misa Novus Ordo atau Forma Ordinaria. Misa Novus Ordo hadir di tengah-tengah kita seperti yang sering kita lakukan saat ini setiap minggunya di Gereja Katolik. Kita akan mulai dengan yang pertama adalah Misa Tridentin atau Forma Extraordinaria. Misa Tridentin adalah sebuah misa yang terdapat dalam Missale Romanum yang terbit antara tahun 1570 sampai dengan 1961. Tentu saja, Misa Tridentin ini dilakukan dengan penggunaan bahasa Latin. Disebut sebagai misa tradisional Latin karena misa ini dirayakan dalam bahasa resmi gereja, yaitu bahasa Latin. Pada tahun 2007, Paus Benediktus ke-16 mengeluarkan sebuah motu proprio yang berjudul Summorum Pontificum, disertai dengan sebuah surat kepada uskup di seluruh dunia, di mana surat tersebut menyatakan bahwa misa Romawi tahun 1962 sebagai bentuk misa Forma Extraordinaria. Selanjutnya, Misa Tridentin dapat disebut sebagai suatu misa yang luar biasa. Summorum Pontificum melalui Paus Benediktus ke-16 mengajak kembali umat agar misa Latin dihidupkan kembali dalam Gereja Katolik. Tentunya kalangan tradisional Katolik menyambut keputusan ini dengan luar biasa. Penerapan dalam Misa Tridentin tentunya berbeda dengan Misa Novus Ordo. Pada Misa Tridentin hanya terdapat dua bacaan. Yang pertama adalah surat dari Rasul Paulus dan yang kedua adalah bacaan Injil. Kemudian untuk bacaan pada Misa Tridentin yang digunakan adalah siklus bacaan setahun. Sementara dalam Misa Novus Ordo, bacaan yang digunakan ada 3 jenis siklus bacaan, yaitu tahun A, B, dan C. Untuk Misa Tridentin lebih meyakini kurban Yesus di Kalvari menjadi inti dari perayaan Misa Latin tersebut. Bagian misa pertama ini dalam Forma Extraordinaria disebut sebagai Misa Katekumen, dan bagian selanjutnya adalah disebut sebagai misa umat beriman yang terdiri dari beberapa bagian seperti ofertori, konsekrasi, komuni, juga ucapan syukur, ite missaes, dan juga Injil terakhir. Untuk keseluruhan misa Forma Extraordinaria, imam akan menghadap ke tabernakel atau altar, membelakangi umat, dan dalam hal ini umat tidak banyak terlibat dalam kegiatan misa. Suasana keheningan dan kesakralan sangat terasa dalam Misa Forma Extraordinaria. Kemudian yang berikutnya adalah Misa Novus Ordo. Misa Novus Ordo sering disebut juga sebagai Forma Ordinaria. Tata cara misa di dalam Misa Novus Ordo dilakukan setelah Konsili Vatikan II yang diprakasai oleh Paus Paulus ke-6, yang merupakan salah satu dari 4 paus yang memimpin Konsili Vatikan II. Di dalam Misa Novus Ordo lebih banyak dilibatkan umat kaum awam dalam liturgi misa. Sementara dalam penggunaan bahasa dalam Misa Novus Ordo selain bahasa Latin, sangat memungkinkan untuk penggunaan bahasa setempat. Tentu saja ini sesuai dengan semangat Konsili Vatikan II yang terbuka untuk perkembangan zaman. Tentu saja ini sangat berbeda dengan Misa Tridentin yang secara keseluruhannya menggunakan bahasa Latin atau bahasa resmi gereja. Di dalam Misa Novus Ordo terdiri dari 4 liturgi. Yang pertama adalah liturgi pembuka, yang kedua adalah liturgi sabda, dan yang ketiga adalah liturgi ekaristi. Sementara yang keempat atau terakhir adalah liturgi penutup. Berbeda dengan Misa Forma Extraordinaria yang imamnya membelakangi umat, dalam Misa Forma Ordinaria posisi imam adalah menghadap kepada umat, dan partisipasi umat dilibatkan dalam misa. Di dalam Misa Novus Ordo,
umat Allah dalam Ekaristi boleh diperkenankan untuk menerima komuni menggunakan tangan. Sementara ini yang tidak terjadi di dalam Misa Tridentin, karena dalam Misa Tridentin umat akan menerima tubuh Kristus hanya melalui tangan imam, dan umat menerima menggunakan lidah atau mulut mereka masing-masing. Harap diketahui bahwa kedua misa ini, antara Misa Tridentin atau yang kita sebut sebagai forma extraordinaria dan juga Misa Novus Ordo atau forma ordinaria, adalah merupakan tata cara perayaan misa yang sah dalam gereja Latin. Salutaris hostia, Regeni pandis hostia.